Assalamualaikum teman-teman, apa kabar iman kita hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Sahabat-sahabatku, pernah nggak sih kita merasa badan kita sakit, tapi dokter sudah angkat tangan? Pernahkah kita merasa hati gelisah, pikiran kacau, padahal semua urusan dunia terlihat baik-baik saja? Seringkali kita lupa, teman-teman, bahwa ada hubungan erat antara dosa yang kita perbuat dengan kesehatan kita, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Dosa, seperti racun yang perlahan tapi pasti, menggerogoti tubuh dan jiwa kita. Di video kali ini, mari kita sama-sama merenung dan belajar dari firman Allah dan hadis Rasulullah, tentang bagaimana dosa bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Semoga setelah menyaksikan video ini, kita semua bisa lebih mawas diri dan termotivasi untuk hidup lebih sehat, lahir batin. Penyakit pertama yang akan kita bahas adalah penyakit hati atau penyakit kalbu. Teman-teman, tahukah kalian bahwa hati ibarat raja dalam tubuh kita? Jika hati kita sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan dampaknya. Penyakit hati ini, seperti iri hati, dengki, sombong, merasa paling benar sendiri, itu seperti benalu yang menggerogoti hati kita. Hati yang dipenuhi penyakit seperti ini akan menjadi keras seperti batu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Lihatlah teman-teman, bagaimana Allah menggambarkan hati yang keras karena dosa. Hati yang keras seperti ini tidak akan mudah menerima nasihat, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah, dan selalu merasa dirinya paling benar. Akibatnya, stres, depresi, susah tidur, mudah marah, dan berbagai gangguan mental lainnya. Sahabat-sahabatku, mari kita jaga hati kita, agar selalu sehat, agar terhindar dari penyakit hati yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Selanjutnya, penyakit fisik akibat maksiat. Teman-teman, Allah sudah menciptakan tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Tapi, ketika kita menggunakannya untuk berbuat maksiat, maka jangan salahkan Allah jika tubuh kita ditimpa penyakit. Misalnya, penyakit kelamin akibat zina. Naudzubillahi min zalik. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum melakukan perbuatan kedzina, melainkan akan tersebar di antara mereka penyakit taun, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Lihatlah, teman-teman, bagaimana dahsyatnya dampak dari perbuatan zina. Bukan hanya azab di akhirat, tapi juga penyakit yang belum pernah ada sebelumnya di dunia. Bukankah ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita, sehingga Dia mengingatkan untuk menjauhi perbuatan zina? Penyakit liver akibat minum minuman keras, paru-paru rusak karena rokok, itu semua adalah contoh nyata bagaimana dosa dan maksiat bisa merusak tubuh kita. Ingatlah teman-teman, sehat itu mahal harganya. Jangan sampai kita merusaknya hanya karena kesenangan sesaat. Chapter 3. Penyakit ketiga yang akan kita bahas adalah gangguan kejiwaan. Teman-teman, pernah nggak merasa hati gelisah terus-menerus? Susah tidur, pikiran cemas, bahkan sampai putus asa? Bisa jadi itu adalah dampak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Misalnya durhaka kepada orang tua. Allah SWT berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua belas. Lalu bagaimana dengan mereka yang menyakiti hati orang lain, menghina, mencaci maki, atau bahkan berbuat zalim? Ingatlah, balasan dari setiap perbuatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Taha ayat 124, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Hidup yang sempit ini bisa berupa kesulitan ekonomi, rumah tangga yang berantakan, atau bisa jadi berupa gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita jaga diri kita, jaga hubungan kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Chapter 4. Sahabat-sahabatku, pernahkah kalian merasa sendirian padahal berada di keramaian? Merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah orang banyak, atau sulit mempercayai orang lain? Bisa jadi ini adalah gejala dari penyakit sosial yang disebabkan oleh dosa. Penyakit sosial ini, teman-teman, ibarat virus yang menyebar dengan cepat dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Lihatlah bagaimana permusuhan, perpecahan, dan saling curiga menjamur di sekitar kita. Salah satu penyebab utamanya adalah ghibah atau menggunjing. Lidah yang seharusnya digunakan untuk berzikir dan berkata baik, justru digunakan untuk membicarakan kejelekan orang lain. Rasulullah SAW bersabda,
Tidak akan masuk surga orang yang suka menggunjing. Fitnah, adu domba, dan menyebarkan berita bohong juga termasuk dosa yang dapat merusak hubungan sosial. Akibatnya, hilangnya rasa percaya, kecurigaan, dan perpecahan. Chapter 5. Penyakit terakhir yang ingin saya bahas adalah penyakit spiritual. Penyakit ini, teman-teman, sangat berbahaya karena bisa membuat kita jauh dari rahmat Allah SWT. Coba kita renungkan, sudah berapa lama kita tidak membaca Al-Quran? Sudahkah syalat kita tepat waktu? Atau jangan-jangan, kita lebih sering meninggalkan syalat karena kesibukan dunia? Sahabat-sahabatku, ketika kita malas beribadah, lalai dalam mengingat Allah, dan jarang bersyukur, maka hati kita akan menjadi keras dan hampa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 19, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Lupa kepada Allah akan membuat kita mudah tergoda oleh bujuk rayu setan. Kita akan lebih mementingkan kepuasan dunia daripada kebahagiaan akhirat. Ingatlah teman-teman, hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Jangan sight segalanya dan melwaners while ladeling, ban bisk. Sahabat-sahabatku, demikianlah beberapa contoh bagaimana dosa bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Mulai hari ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat. Perbanyaklah amal saleh seperti syalat, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Komentar di bawah. Tulis komitmen kalian untuk menjauhi salah satu dosa yang disebutkan, atau ceritakan pengalaman kalian tentang bagaimana kalian berusaha menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Let's inspire each other. Dosa tidak hanya merusak kehidupan akhirat, tapi juga bisa memengaruhi kesehatan fisik, mental, dan spiritual kita. Dengan menjauhi dosa dan memperbanyak amal saleh, kita bisa menjaga kesehatan dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.